Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Silviani. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai pemanfaatan teknologi pada pelayanan farmasi. Revolusi industri dari masa ke masa hingga era revolusi industri keempat saat ini membawa peluang besar untuk mentransformasi pelayanan kefarmasian menjadi lebih personal, efisien, akurat, dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, robotika, dan platform digital akan memberdayakan apoteker, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengoptimalkan sistem kesehatan secara keseluruhan. Adapun manfaat teknologi dalam pelayanan kefarmasian yaitu memperbaiki automatisasi alur kerja, menjamin pemberian obat 5R, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu. Kemudian menyediakan informasi yang cepat dan akurat, meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan, serta mengurangi human error pada titik-titik pelayanan melalui clinical decision support. Contoh pemanfaatan teknologi pada pelayanan farmasi yaitu teknologi internet, electronic prescribing, barcode medication identification, automated dispensing, mobile teknologi, dan telefarmasi. Teknologi jaringan internet. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanannya terhadap pasien. Akses informasi tentang rumah sakit lain di seluruh dunia dapat diketahui secara mudah, cepat, dan akurat dengan mengakses website yang terkait dengan informasi yang dikehendaki. Kegiatan PIO, Pusat Informasi Obat pun juga sangat terbantu dengan adanya homepage tertentu yang menyediakan informasi pemakaian, interaksi, dan segala aspek yang terkait dengan obat maupun permasalahan terkait dengan proses terapi gizi dan masalah kesehatan lain. Electronic prescribing adalah sistem peresepan yang secara digital memiliki desain khusus untuk mempermudah tahapan pelayanan peresepan, mulai dari tahapan penulisan, tahapan pembacaan resep, untuk proses penyiapan hingga penyerahan resep oleh dokter, tahapan penggunaan obat, dan proses monitoring. Peresepan obat secara tradisional atau tulis tangan yang sering kali kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan akibat tulisan yang tidak terbaca. Dengan adanya sistem resep elektronik yang lebih terstruktur, jelas, dan meminimalkan risiko kesalahan. Barcode medicine identification adalah suatu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat pada waktu yang tepat, dengan memvalidasi dan mendokumentasikan obat secara elektronik, meminimalkan kesalahan dalam pemberian dan pendistribusian sehingga pemberian obat diberikan pada pasien yang tepat. Automated dispensing atau penyiapan obat secara otomatis adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk menyiapkan resep pasien secara individual dan penyiapan obat dosis tunggal atau UDD. Penyiapan obat injeksi dan penyaluran obat pun secara otomatis. Di sini terlihat bagaimana teknologi robotik digunakan untuk proses dispensing obat. Teknologi ini sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam penyiapan dan pemberian obat kepada pasien. Dengan adanya sistem otomatis, maka potensi kesalahan manusia dapat diminimalkan. Mobile teknologi. Beberapa apotek menggunakan pengiriman pesan berupa teks atau gambar untuk mengingatkan pasien akan obatnya atau untuk menawarkan layanan farmasi lainnya, bahkan melakukan pemantauan kepatuhan minum obat. Telefarmasi. Pemberian perawatan pasien melalui telekomunikasi kepada pasien di lokasi yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan kontak langsung dengan apoteker. Layanan telefarmasi ini meliputi pemantauan terapi obat, konseling, dan telekonferensi atau konferensi video. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan farmasi bukan lagi sebuah pilihan melainkan sebuah keniscayaan. Integrasi teknologi yang tepat akan membawa dampak positif yang signifikan, mulai dari peningkatan efisiensi dan akurasi hingga peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi yang inovatif dalam dunia farmasi di Indonesia. Demikian sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.